Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Syaputra dengan NIM 07021910. Tujuan saya hari ini yaitu membuat video penjelasan tentang pemrograman yang saya buat, yaitu aplikasi sistem akademik untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Oke, langsung saja ke tutorial cara membuatnya. Sekaligus saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui akan program yang saya buat ini. Oke, yang pertama kita akan merankan exam untuk membuka localhost phpMyAdmin di Google Chrome atau browser lainnya. Kita klik start pada Apache dan SQL. Kita tunggu port ini berjalan. Oke, portnya sudah berjalan. Simpan teman device-nya. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Kita ketik localhost script phpMyAdmin. Kita klik enter. Oke, di sini kita akan membuat sebuah database. Cara membuat database itu kita klik new, nya database name. Kita membuat database apa? Di sini program saya membuat database itu dengan nama DB Academic. Lalu kita klik create dan jadilah database tersebut. Dikarenakan saya sudah membuat database tersebut sudah jadi dan inilah tampilan database tersebut, DB Academic. Di dalam DB Academic ini saya akan buat beberapa tabel. 3 tabel saya buat, yaitu tabel mata kuliah, mahasiswa, dan tabel nilai. Di dalam tabel mahasiswa, di dalam tabel mata kuliah, dan tabel nilai ini, itu di dalamnya ada lagi. Kita klik di bagian structure. Oke, kita klik dulu. Structure, sama itu di tabel mata kuliah. Structure. Oke, di dalamnya itu ada kode mata kuliah dengan type-nya itu varchar 10. Dengan ini kode mata kuliah adalah primary key pada tabel mata kuliah. Selanjutnya ada isinya itu nama mata kuliah dengan type varchar 30, SKS-nya, dan selanjutnya ada SKS dengan integer. Length-nya itu isinya itu cuma 1. Length-nya itu lebarnya dalam integer ini kita pilih 1. Ini optional aja sih. Selanjutnya ada yang namanya itu tabel mahasiswa. Kenapa nggak saya klik di sini langsung? Jadi kalau saya klik di sini langsung, dia akan menampilkan isi dari tabel mahasiswa ini. Ini kan kita mau nyari apa aja di dalam tabel mahasiswa ini, strukturnya. Oke, di dalam tabel mahasiswa ini ada namanya nomor BP, nama, kelas, tanggal ultah, dan nomor HP, dan tipe-tipe masing-masing pada name-name yang ada tabel mahasiswa. Di sini sendiri primary key-nya itu ada pada nomor BP dengan type varchar 15. Oke, selanjutnya ada namanya itu tabel nilai. Kita klik structure lagi. Pada tabel nilai ini lumayan banyak sih, karena di sini kita akan memproses nilai yang sudah kita masukkan pada mata kuliah, data mahasiswa, dan langsung kita proses nilai yang diperoleh satu orang mahasiswa dengan satu mata kuliah yang dia ampu. Di sini ada 2 primary key, yaitu nomor BP dan kode MTK. Diambil dari mahasiswa dan mata kuliah.
Di mahasiswa tadi kan primary key-nya itu nomor BP, sedangkan di mata kuliah primary key-nya kode mata kuliah. Karena di sini prosesnya dibuatlah di sini dua primary key agar nanti ketika kita mencari sebuah data, kita tinggal mengklik nomor WP, lalu muncullah dia nama mahasiswanya, dan kita mengklik kode mata kuliah, maka muncullah nama mata kuliah. Oke, langsung saja kita ke NetBeans-nya. NetBeans, terus ini yang saya buat. Oke, seperti inilah tampilan NetBeans. Kita buat folder baru, file baru, project baru dengan kategorisnya itu Java dan Java Application. Next, saya itu membuat namanya itu program akademik. Oke, pasti ada yang bertanya, kenapa ini merah gitu kan? Kenapa project folder already exit and isn't empty? Pasti ada yang tahu lah artinya apa kan? Berarti nama project ini sudah ada dan sudah ada isinya, tidak kosong sama sekali. Inilah dia program akademik yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskannya, cara membuatnya. Oke, di sini ini package-nya, ini package, dan ini adalah kelas main-nya, kelasnya. Di sini saya membuat kelasnya itu adalah main. Jadi kalian tinggal berubahkan di sini dengan main. Lalu klik finish dan jadilah seperti ini. Ini kita cancel saja. Jadilah seperti ini. Main Java. Kita klik. Di main Java ini sebelumnya ini nggak ada. Ada yang new menu show ini nggak ada. Dia seperti ini yang ada. Ini sampai sini. Ini nggak ada. Pokoknya ini nggak ada. Oke. Nanti jadilah dia 3 seperti ini. Ini package, ini kelasnya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tapi ada perbedaan. Di entry mahasiswa, entry mata kuliah, dan entry nilai itu memakai JFrame. Sedangkan laporan mahasiswa, laporan mata kuliah, laporan nilai memakai JDialogForm. Pada menu sama dengan entry yaitu memakai JFrame. Oke, tentunya kalian bertanya-tanya bagaimana sih cara membuat JFrame, JDialogForm. Oke, kita klik kanan pada program akademik, pada kelasnya kita klik kanan, pada package kita klik kanan, lalu kita pilih new, kita pilih JFrame. Lalu kita klik, itu kan, takutnya kita klik aja, klik, muncullah kelas name-nya. Kalian buat sesuai dengan saya buat. Pertama itu entry mahasiswa, entry mata kuliah, entry nilai. Kalian buat 3, sebanyak 3 frame, 3 JFrame form. Oke, nanti kita langsung klik finish. Saya klik install aja. Sudah, nanti sudah ada 3. Kalian pula Anda buat. Selanjutnya kita akan membuat JDialogForm. Untuk yang baru buka NetBeans, pasti JDialogForm di sini nggak ada. Saya yakin itu JDialogForm di sini nggak ada. Cara memunculkan JDialogForm itu sangatlah mudah. Kita klik ada, kita klik Swing GUI Forms, lanjut ada JDialogForm, kita klik next. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal menamai kelasnya.
dengan nama L mahasiswa, L mata kuliah, dan L nilai. Kita klik finish, kita klik saja, dan kita akan membuat form selanjutnya itu form menu. Ini memakai sama seperti entry. Oke. Kita lihat pada form menu bagaimana desainnya. Oke, inilah desain pada form menu. Ini adalah cara menambahkan ini menu bar. Kita tinggal klik pada swing menus dan tarik menu bar ke sini. Tarik menu bar ke atas sini. Nanti itu akan muncul seperti ini. Akan muncul nanti seperti file dan new gitu kan. Kita tinggal klik 2 kali pada file new itu. Tarik kita ini. Oke, ini adalah desainnya. Kita lihat dulu. Di entry ada entry data mata kuliah, mahasiswa, dan nilai. Di laporan ada laporan mata kuliah, mahasiswa, dan nilai. Di exit ada exit. Oke. Di sini hanya sedikit pengkodingannya. Hanya sedikit. Oke, langsung saja kita masuk kodingannya. Oke, pasti sebelumnya ada yang bertanya-tanya apa itu fungsinya ini. Sims mode apa itu gitu kan? Ini fungsinya ketika kita menjalankan program, kita menjalankan menu Java ini, kita pengen menu Java itu tampilannya penuh selayar ini. Layarnya itu penuh ketika kita jalankan. Dia tidak seperti ini. Dia tidak seperti ini. Salah. Dia tidak seperti desain yang ada di sini. Kecil. Saya itu membuatnya itu penuh. Makanya kita perlu menambahkan Maximus Bold agar tampilan ketika di-run-kan pada menu ini, tampilannya itu penuh satu layar. Oke, saya harap Anda mengerti. Selanjutnya itu ada namanya desain. Kita pilih ke desain. Kita mau ngisi di sini. Kita mengisi untuk yang entry mahasiswa, entry mata kuliah agar terhubung ke sini. Kita mengisi dulu. Kita klik 2 kali sampai ada kuning. Kita klik 2 kali. Nah, kita tinggal menambahkan new entry mata kuliah .show. Ini untuk yang ini untuk menghubungkannya. Oke. Selanjutnya itu ada L mata kuliah. Kenapa nggak sama? Ini sama yang L mata kuliah, entry sama L mata kuliah. Dikarenakan sebelumnya kita ini kan memakai JDialog. Tentu saja kodingannya itu berbeda, jelas berbeda. Kita hanya perlu menambahkan root, backing, dan pakai this. Kita hanya menambahkan ini. Dan ini untuk ini 3 ini untuk menampilkan laporan mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Oke, selesai di menu. Oke. Selanjutnya entry data mata kuliah. Kita pergi ke entry data mata kuliah. Klik 2 kali. Oke, desainnya seperti ini. Ini memakai label. Ini memakai J text field. Ini memakai J button. Kalian bisa melihatnya di sini. Button, label, field. Jauh ini ketika kita sini, dia di sini. Ada bacaannya J text field 1. Kita klik kanan, kita edit text, kita backspace, hilang. Itu cara menggunakan J text field. Oke. Kita delete saja. Nah, ini berguna sini. Oke, ini adalah desainnya pada entry data mata kuliah.
Oke, kita masuk ke pengkodingannya. Sebelum itu kita harus memasukkan data MySQL agar terhubung ke database yang kita buat sebelumnya pada localhost PHP admin dengan database DB Academic. Kita harus menghubungkannya ke sini. Tapi kita perlu sebuah library MySQL. Oke, kita beralih ke database lagi. Cara menambahkannya itu tinggal klik kanan pada library, add library. Kita cari yang namanya itu, saya lupa, ini MySQL JDBQ driver. Kita klik add library. Karena saya sudah menambahkan library MySQL, kita cancel. Kita lihat ini tampilannya. Ini adalah library MySQL yang sudah kita tambahkan untuk menghubungkan NetBeans dengan database yang sudah kita buat di lokal PHP admin, localhost PHP admin, di PHP admin. Oke, kita pergi ke pengkodingannya. Saatnya kita mengkoding. Oke, di sini adalah daftar import yang akan kita gunakan pada program ini. Kalian bisa menuliskannya, mengetikkannya. Oke, ini adalah variabel yang akan kita gunakan juga ini untuk connection, dan ini untuk fungsi-fungsi yang ada pada di bawah. Dan ini paling penting di setiap semua form agar terhubung. Untuk koneksi, tentunya kita harus mengkoneksikan pada MySQL, localhost, dan database kita di localhost tersebut. Untuk koneksi, kita menambahkan sebuah fungsi koneksi di sini agar koneksi tersebut berjalan. Dan selanjutnya adalah fungsi bersih. Kalian sudah pasti tahu fungsi bersih ini fungsinya untuk apa? Untuk mengkosongkan JText file ketika kita menyimpan sebuah data. Misalnya seperti ini. Kita menyimpankan sebuah kode mata kuliah dengan kode mata kuliah MTK 001. Nama mata kuliah algoritma. Jumlah bobot SKS-nya 2. Ketika kita mengklik tombol simpan, ketika kita mengklik tombol simpan ini, maka data tersebut ini sudah tersimpan dan otomatis file ini kosong untuk menambahkan data yang lainnya atau mencari kode mata kuliah. Bisa juga seperti itu. Itulah fungsi bersih tadi. Untuk persingkat saja. Selanjutnya ada JButton 1. JButton 1 ini adalah pengkodingan pada tombol simpan. Oke, pada tombol simpan. Inilah kodingannya. Selanjutnya ada pada tombol edit. Ini adalah pengkodingan pada tombol edit untuk mengedit data. Jika ada data yang mau diedit atau mau ditambahkanlah kata-katanya, misal algoritma itu mau diedit menjadi statistika bisnis atau jumlah bobot SKS-nya itu menjadi 3 atau 4, itulah fungsi tombol edit. Selanjutnya itu ada tombol hapus. Ini adalah pengkodingan pada tombol hapus. Tombol hapus itu untuk menghapus data ya, untuk menghapus data yang sudah kita simpan sebelumnya. Misalnya kita mau menghapus data dengan kode mata kuliah MTK 001 dengan nama mata kuliah tadi algoritma. Algoritma. Oke. Itu kita hapus gitu maksudnya. Dan selanjutnya itu ada yang namanya button batal. Batal ini fungsinya itu ketika kita ada salah kata gitu kan, ada salah, misalnya kita sudah sampai lah mengisi bobot SKS, rupanya kita mau salah lah itu gitu kan, mau cari data yang lain aja lah,
mencari data misalnya MT002, kita klik batal. Kita mengerti apa yang saya maksud. Dan ini keluar, tombol keluar untuk keluar dari form entry mata kuliah. Dan ada tambahan sedikit ketika kita mendesain. Ini kita klik ini formnya, kita klik J frame, klik kanan, kita klik properties. Kita lihat, jikalau di close operationnya ini dispose ini artinya ketika kita menjalankan, merankan, nanti kan yang muncul pertama itu form menu. Selanjutnya langsung saja kita jalankan ya, biar nggak bingung. Jalankan. Maaf agak lama. Ini kan form menu. Ketika kita mengklik entry data mata kuliah tadi, itunya saya klik dispose kan. Ketika kita mengklik dispose, kita klik close. Dia masih ada di form menu. Kita masih berada di form menu. Akan tetapi ketika kita klik frame-nya ini, properties, kita klik exit on close, dia akan tertutup semuanya. Kita klik ini close. Kita harap lagi. Dan entry data mata kuliah kita close. Jadi itulah fungsi dispose yang ada pada semua frame ini. Kita akan menerapkannya di entry mahasiswa, mata kuliah, entry nilai, laporan mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Kita klik dispose lagi. Kita sudah mengerti fungsi dispose. Selanjutnya ada coding yang kita lupa. Di coding mata kuliah. Di coding mata kuliah ini, dua kali kita scroll ke atas, kita cari ininya yang ada di sini. Fungsinya itu kita sudah memasukkan data dengan nama MT001. Kita jalankan saja agar mudah dalam pengertiannya. Kan MTK001. Ketika kita menekan enter, itu data yang sudah kita simpan sebelumnya akan tampil. Dia fungsinya itu sebagai kolom pencarian juga. Kita tekan enter, sudah muncul. Begitu. Itu fungsi dari JTextFill kode mata kuliah. Coding ini coding yang kita buat ini, itu fungsinya. Oke, kita langsung saja lanjut ke entry mahasiswa. Ini adalah tampilan entry mahasiswa. Saya katakan sebelumnya, untuk menambahkan ini hanya menambahkan label untuk label itu untuk yang ini untuk menambahkan label. Saya review ke sini. Ini TextFill. Ini baru bagi kalian. Ini baru bagi Anda. Ini adalah combo box. Ketika kita menambahkan combo box, defaultnya itu seperti ini. Ada bacaan item. Kita klik properties.